Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda soleh-soleha? Semoga semuanya sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam belajar. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Islam. Materi kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama untuk mendapatkan ilmu yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan daku kefahaman. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Mari kita sama-sama belajar dalam materi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu tentang iman kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, bumi, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah atau biasa disebut Asmaul Husna. Baik, yang pertama kita akan mengenal Allah melalui alam semesta. Jika kita lihat pada gambar ini, apa saja ya benda mati itu? Kemudian, apa saja ya benda hidup itu? Seperti yang anak-anak lihat, benda mati dan benda hidup itu adalah ciptaan Allah. Benda mati berupa kursi, meja, gunung. Itu adalah contoh benda mati. Sedangkan benda hidup adalah seperti tumbuhan, burung, ayam, dan lainnya. Selanjutnya, kita dapat mengenal Allah melalui Al-Quran. Coba anak-anak perhatikan ayat Al-Quran berikut. Anak-anak, ayat Al-Quran ini mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepadanya. Yang ketiga, kita dapat mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk dapat mengenal sesuatu, biasanya kita dapat mengenalnya melalui namanya. Demikian juga, ketika kita ingin mengenal Allah, maka kita harus tahu nama-nama yang baik bagi Allah, atau biasa kita sebut Asmaul Husna. Allah memiliki 99 nama atau 99 Asmaul Husna di dalam Al-Quran. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3 nama Allah dari 99 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Al-Basir artinya Maha Melihat. Anak-anak, tahukah kalian semua perbuatan baik atau buruk
pasti dilihat oleh Allah dengan sifat al-basirnya. Al-basir berarti Allah maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Maka kita harus dapat menjaga diri kita. Selanjutnya al-adlu, maha adil. Sekali lagi, al-adlu, maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, maupun jabatan. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Selanjutnya yaitu al-azim. Sekali lagi, al-azim. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak pernah membutuhkan makhluk yang lain. Oleh karena itu, Allah disebut al-azim, yang artinya Allah maha agung. Hanya Allah yang agung, yang tidak membutuhkan pertolongan kepada siapapun. Jadi, beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah yaitu dengan adanya alam semesta dan semua isinya, dengan adanya Al-Quran, dan menjelaskan adanya Tuhan dan nama-namanya. Selanjutnya beriman kepada Rasul Allah. Rasul adalah utusan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Manusia wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah karena semua Rasul Allah menyeru kepada kebaikan atau menyeru agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan agama Islam atau mengembalikan semua umat yang telah jauh dari agama Islam. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita dapat beriman kepada Allah atau percaya kepada Allah dengan mengenal Allah melalui penciptaan alam semesta, kemudian Al-Quran, dan yang terakhir yaitu melalui Asmaul Husna. Dan yang terakhir, iman kepada Rasul Allah artinya percaya bahwa Rasul Allah adalah utusan Allah yang diberikan wahyu untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama Allah, yaitu agama Islam. Baik anak-anak, untuk tugasnya pekan ini, silakan Ananda menjawab. Ayo berlatih halaman 21, bagian A dan B. Anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anaknya Ustazah sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.